Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Willy Setiawan Reguler Plus dengan nomor NIM 289215008 ingin mempresentasikan siklus akuntansi. Konsep akuntansi. Akuntansi didefinisikan sebagai sebuah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, mengklasifikasikan, pengiktisaran atas semua transaksi dan aktivitas keuangan, penyajian laporan, serta penginterpretasikan atas hasilnya. Definisi tersebut diambil dari Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah yang merupakan acuan dalam pelaksanaan akuntansi di setiap instansi pemerintahan, termasuk di pemerintahan daerah dan satuan kerja di dalamnya. Proses akuntansi ini akan mengolah semua transaksi dan aktivitas keuangan yang ada di setiap entitas pemerintah daerah. Proses tersebut kemudian menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang akan digunakan dalam proses evaluasi dan pengambilan keputusan manajerial yang kemudian akan mempengaruhi pelaksanaan pengolahan keuangan daerah pada periode berikutnya. Jadi, input dari proses akuntansi adalah transaksi dan outputnya berupa laporan keuangan. Persamaan akuntansi. Berdasarkan definisi akuntansi di atas, langkah pertama adalah melakukan identifikasi. Identifikasi dilakukan untuk menganalisis setiap transaksi keuangan yang ada dengan menjawab pertanyaan akun atau kode rekening. Apakah yang proses identifikasi transaksi dapat digunakan alat analisis yang disebut dengan persamaan akuntansi. Persamaan akuntansi merupakan gambaran dari posisi keuangan entitas neraca, di mana sisi kiri menggambarkan harta yang dimiliki oleh entitas, sedangkan sisi kanan menggambarkan status atau dari mana harta tersebut berasal. Rumusnya, aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh entitas. Yang termasuk dalam aset antara lain adalah kas, piutang, persediaan, aset tetap, dan lain-lain sebagainya. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Kewajiban dapat dibagi menjadi kewajiban jangka panjang yang jatuh temponya lebih dari 1 tahun dan kewajiban jangka pendek yang jatuh temponya kurang dari 1 tahun. Ekuitas merupakan kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah. Pendapatan yang diperoleh entitas akan menambah ekuitas, sedangkan adanya beban akan mengurangi ekuitas. Konsep home office, brand office atau disingkat HOBO. Konsep home office kantor pusat dan brand office kantor cabang atau yang sering disebut HOBO tidak hanya terdapat di instansi swasta, tapi juga terdapat di instansi pemerintah termasuk pemerintah daerah. Struktur akuntansi di pemerintah daerah menggunakan konsep HOBO di mana PPKD bertindak sebagai kantor pusat dan SKPD bertindak sebagai kantor cabang. Antara kantor pusat dan kantor cabang akan terdapat banyak transaksi internal. Contoh, transaksi internal antara PPKD dan SKPD adalah pemberian uang persediaan atau UP. Dalam hal ini, PPKD memberikan sejumlah uang kepada bendahara pengeluaran SKPD yang akan digunakan SKPD untuk memenuhi kebutuhan belanjanya. Dari sisi PPKD, arus kas keluar tersebut bukan merupakan beban. Begitu pula dari sisi SKPD, arus kas masuk tersebut bukan. Kemudian, siklus akuntansi. Siklus akuntansi merupakan serangkaian tahapan yang harus dilalui untuk merubah input berupa transaksi sehingga menghasilkan output berupa laporan keuangan. Siklus akuntansi secara sederhana digambarkan oleh bagian berikut. Transaksi, diklasifikasi, kemudian laporan keuangan. Siklus akuntansi dimulai dengan pencatatan transaksi atau aktivitas keuangan ke dalam jurnal. Transaksi yang telah dicatat dalam jurnal kemudian diklasifikasi dalam buku besar per akun atau kode rekening. Pada tanggal tertentu,
Misal akhir periode, saldo dari setiap akun atau kode rekening dari buku diikhtisarkan atau dirangkum dalam neraca saldo. Neraca saldo menjadi dasar penyusunan laporan keuangan. Pencatatan transaksi pada jurnal. Setelah informasi transaksi dianalisis, kemudian dicatat secara runtut di buku jurnal. Jurnal adalah suatu catatan kronologis tentang transaksi-transaksi yang terjadi dalam suatu periode, siklus akuntansi atau alur akuntansi. Proses pencatatan transaksi ke dalam jurnal disebut penjurnalan. Terdapat dua macam jenis jurnal dalam tahapan siklus akuntansi, yakni jurnal umum dan jurnal khusus. Jurnal umum atau dikenal sebagai istilah jurnal saja. Biasanya tahapan yang dilakukan setelah di tahapan entry adalah pencatatan transaksi yang dimasukkan ke dalam satu rekening yang didebit dan satu rekening di kredit. Sedangkan jurnal khusus diselenggarakan untuk meningkatkan efisiensi pencatatan terhadap transaksi yang berulang. Contohnya seperti jurnal penjurnalan, jurnal pembelian, jurnal penerimaan kas, dan lainnya. Posting buku besar. Langkah selanjutnya dalam alur akuntansi atau urutan siklus akuntansi yaitu memposting transaksi yang sudah dicatat dalam jurnal ke dalam buku besar. Buku besar adalah kesimpulan rekening-rekening pembukuan yang masing-masing digunakan untuk mencatat informasi tentang aktiva tertentu. Pada umumnya, perusahaan mempunyai daftar susunan rekening-rekening buku besar yang disebut chart of account. Masing-masing rekening biasanya diberi nomor kode untuk memudahkan dalam mengidentifikasi dan membuat cross reference dengan pencatatan transaksi dalam jurnal. Penyusunan neraca saldo. Neraca saldo adalah daftar saldo rekening-rekening buku besar pada periode tertentu. Cara membuat neraca saldo sangat mudah. Anda hanya perlu memindahkan saldo yang ada di buku besar ke dalam neraca saldo untuk disatukan. Saldo pada neraca saldo harus sama jumlahnya. Jika jumlah saldo debit tidak sama dengan jumlah yang ada di kredit, maka dikatakan bahwa neraca saldo tidak seimbang, maka ada kesalahan. Jika demikian, maka akuntan harus mencari kesalahan yang terjadi sebelum laporan disusun. Penyusunan jurnal penyesuaian. Jika pada akhir periode alur akuntansi terdapat transaksi yang belum dicatat, atau ada transaksi yang salah, atau perlu disesuaikan, maka dicatat dalam penjurnalan penyesuaian. Penyesuaian dilakukan secara periodik, biasanya saat laporan akan disusun. Pencatatan penyesuaian sama seperti pencatatan transaksi pada umumnya. Transaksi penyesuaian dicatat pada jurnal penyesuaian dan kemudian dibukukan ke dalam buku besarnya. Setelah itu, saldo yang ada di buku besar siap disajikan dalam laporan keuangan. Dengan kata lain, hasil akhir proses akuntansi adalah laporan keuangan yang disusun secara aktual basis. Penyusunan neraca saldo setelah penyesuaian. Pada tahapan siklus akuntansi ini, Anda hanya perlu menyusun neraca saldo kedua dengan cara memindahkan saldo yang telah disesuaikan pada buku besar ke dalam neraca saldo yang baru. Saldo dari akun-akun pada buku besar dikelompokkan ke dalam kelompok aktiva atau pasiva. Saldo antara kelompok aktiva dan pasiva pada neraca saldo ini juga harus seimbang. Namun, ingat, saldo yang seimbang belum tentu benar, tetapi saldo yang benar pasti seimbang. Penyusunan laporan keuangan. Berdasarkan informasi pada neraca saldo setelah penyesuaian, urutan siklus akuntansi selanjutnya itu menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan yang disusun seperti A. Laporan laba rugi untuk menggambarkan kinerja perusahaan. Yang B. Laporan perubahan modal untuk melihat perubahan modal yang telah terjadi. Yang C. Neraca dapat digunakan memprediksi likuiditas, solvensi, dan fleksibilitas. Laporan arus kas memberikan informasi yang relevan mengenai kas keluar dan kas masuk pada periode berjalan. Tahap terakhir siklus akuntansi, penyusunan jurnal penutup. Setelah membuat laporan keuangan, akuntan harus membuat jurnal penutup. Jurnal penutup hanya dibuat pada akhir periode akuntansi saja. Rekening yang ditutup hanya rekening nominal atau rekening laba rugi. Caranya adalah dengan menolkan atau membuat nihil rekening terkait.
Rekening-rekening nominal harus ditutup karena rekening tersebut digunakan untuk mengukur aktivitas atau aliran sumber-sumber yang terjadi pada periode berjalan. Pada akhir periode akuntansi, rekening nominal sudah selesai menjalankan fungsinya sehingga harus ditutup. Selanjutnya, pada periode berikutnya dapat digunakan kembali untuk mengukur aktivitas yang baru dan mulai terjadi. Tips: gunakan program akuntansi yang memiliki fitur aplikasi pembukuan keuangan usaha supaya laporan menjadi lebih mudah. Tahap opsional siklus akuntansi. Penyusunan jurnal pembalik. Tujuan jurnal pembalik adalah menyederhanakan prosedur pencatatan transaksi tertentu yang terjadi secara repetitif pada periode berikutnya. Karena tujuannya untuk menyederhanakan, maka tahapan siklus akuntansi terakhir ini juga bersifat opsional. Jurnal pembalik biasanya dibuat pada awal periode berikutnya. Caranya dengan membuat jurnal pembalik dari jurnal penyesuaian yang telah dibuat. Dengan kata lain, membalikan akun yang telah dibuat pada jurnal penyesuaian dari yang awalnya debit menjadi kredit dan dari yang awalnya kredit menjadi debit. Siklus akuntansi adalah merupakan proses di mana aktivitas yang dimulai dari analisis dan pencatatan transaksi bisnis, serta berakhir dengan persiapan untuk aktivitas periode akuntansi selanjutnya melalui pembuatan jurnal penutup. Siklus pada alur akuntansi ini bukan hanya proses untuk pembuatan laporan keuangan. Pemanfaatan teknologi komputer sangat berdampak positif pada kegiatan akuntansi. Ini ada contoh soal jurnal umum. Mari kita analisis gimana caranya. Alia mendirikan salon bernama Salon Lia. Berikut adalah transaksi yang terjadi pada Salon Lia selama bulan Juli 2021. Transaksi yang terjadi pada tanggal 1 Juli 2021, Alia menyetorkan uangnya sebesar 20 juta sebagai modal awal. Kalau misalnya menyetorkan itu berarti uang kas naik. Kalau uang kas naik itu berarti harta, masuknya akun harta. Kalau akun hartanya bertambah berarti masuknya di debit. Kemudian akun hartanya naik di debit sebesar 20 juta. Dan modal juga bertambah. Kalau modal bertambah itu berarti di kredit. Modal bertambah di kredit sebesar 20 juta. Transaksi selanjutnya, 2 Juli 2021, perusahaan meminjam uang ke bank sebesar 10 juta. Kalau meminjam itu berarti uang kasnya kan naik. Kalau uang kas naik itu berarti harta juga naik. Kalau hartanya naik berarti bertambah, masuknya di akun debit. Berarti kas naik di debit sebesar 10 juta. Kemudian hutang, kan ini kan hutang, berarti kalau hutangnya juga naik, hutang bertambah berarti di kredit. Berarti juga hutang bertambah di kredit sebesar 10 juta. Transaksi selanjutnya, 3 Juli 2021, membeli peralatan salon seharga 4 juta secara tunai. Analisisnya, membeli peralatan berarti peralatan itu masuknya akun harta. Berarti peralatan naik di debit, kemudian kas berkurang karena dia membeli peralatan, berarti kas kalau berkurang itu di kredit. Berarti kas berkurang di kredit sebesar 4 juta. Transaksi selanjutnya, 4 Juli 2021, Alia mengambil uang kas untuk kepentingan pribadinya sebesar 2 juta. Kalau mengambil uang kas itu berarti masuknya di PRIF. PRIF itu nama akunnya akun modal. Kalau akun modal itu berkurang, dia ada di debit. Berarti PRIF pada debit berkurang 4 juta. Berkurang 2 juta. Kemudian kas juga berkurang. Kas itu kalau berkurang di kredit. Kas berkurang di kredit sebesar 2 juta. Transaksi selanjutnya, 5 Juli 2021, Alia membayar gaji pegawai sebesar 1 juta. Kalau membayar gaji pegawai itu termasuknya akun beban. Kalau akun beban itu bertambah, akun beban bertambah di debit, berarti beban pada debit bertambah 1 juta. Kemudian uang kas berkurang karena membayar gaji pegawai kan. Kalau kas berkurang berarti jadi
kas itu berarti masuknya akun harta. Kalau akun hartanya berkurang berarti di kredit. Transaksi selanjutnya berarti 5 Juli 2021 Alia membayar gaji pegawai sebesar 1 juta. Kalau membayar gaji pegawai berarti masuknya di akun beban. Kalau akun beban berarti beban bertambah di debit, kemudian kas berkurang. Kalau kas itu masuknya akun harta, kalau kas berkurang berarti masuk di kredit. Berarti beban gaji bertambah di debit sebesar 1 juta, kemudian kas berkurang di kredit sebesar 1 juta. Transaksi selanjutnya 6 Juli 2021 Alia menerima pendapatan salon sebesar 5 juta. Kalau menerima pendapatan berarti kas naik. Kalau kas naik berarti harta masuknya akun harta. Berarti kalau bertambah di debit, kas naik sebesar 5 juta, kemudian modal, kemudian pendapatan salon masuknya di akun pendapatan. Pendapatan kalau misalnya dia bertambah berarti di kredit. Berarti kas bertambah 5 juta di debit, pendapatan bertambah 5 juta di kredit. Kurang lebihnya kalau kita susun sebagai di tabel sebagai berikut. Jadinya kalau di total semua ini debit sampai kita kesalahan di antara ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari presentasi akuntansi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.